pimpinan KPK baru, ini yang milihin Jokowi loh. Ya. Makanya salah satu yang harus dilakukan. Iya kan? Panselnya kan panselnya Pak Jokowi. Terus 10 nama dikirim ke DPR. Pas Prabowo belum dilantik. Jadi di ujungnya Jokowi banget. Jadi ini orangnya Jokowi nih. Jadi salah satu cara menurut saya kalau misalnya Prabowo ingin membuktikan saya punya bayangan nih gimana ke depannya pemberantasan korupsi, harusnya tuh partainya di DPR tolak semuanya. 10 calon itu yang udah dipilihkan oleh Jokowi. Tapi Pak Jokowi intensinya memang mau merusak KPK. Saya yang mencoba mau dijadikan alat kekuasaan, tapi karena waktu itu masih independen, masih tidak di bawah presiden, kita masih bisa menyangkal atau bisa tidak mengikuti apa yang diinginkan oleh presiden. Oh, jadi waktu itu Pak Agus sendiri bisa merasakan KPK itu mau dijadikan sebagai alat kekuasaan? Mohon maaf, ini perlu saya ungkapkan karena semuanya harus jelas, dan saya pikir baru sekali ini saya mengungkapkannya di media yang kemudian ditonton orang banyak. Bicara pada beberapa teman sudah, tapi kepada media seperti ini belum. Mohon maaf, kenapa saya kemudian tadi di depan juga menyoroti tone of the top, keinginan Pak Jokowi itu kemudian perlu juga menjadi perhatian kita. Saya terus terang pada waktu kasus IKTP, saya dipanggil sendirian oleh presiden. Presiden pada waktu ditemani oleh Pak Pratikno. Jadi saya heran, biasanya memanggil itu berlima, ini kok sendirian. Dan dipanggilnya juga bukan lewat ruang wartawan, tapi lewat masjid kecil itu. Jadi dijemput dari sana. Nah itu di sana begitu saya masuk, presiden sudah marah. Presiden sudah marah, menginginkan karena baru bisa masuk itu beliau sudah teriak hentikan, kan saya heran dihentikan, yang dihentikan apanya gitu kan. Setelah saya duduk ternyata saya baru tahu kalau yang suruh hentikan itu adalah kasusnya Pak Setnov, Ketua DPR waktu itu. Ya, Ketua DPR pada waktu itu mempunyai kasus IKTP supaya tidak diteruskan. Nah, sprindik itu kan sudah saya keluarin 3 minggu yang lalu dari presiden bicara itu. Sprindik itu tidak mungkin karena KPK tidak punya SP3, tidak mungkin saya berhentikan, saya batalkan. Ya. Kemudian karena tugas di KPK itu seperti itu, makanya ya kemudian tidak saya perhatikan, saya jalan terus, Tapi akhirnya kan dilakukan revisi undang-undang, nanti kan intinya revisi undang-undang itu kan SP3 menjadi ada, kemudian di bawah presiden, karena apa pada waktu itu mungkin presiden merasa bahwa ini ketua KPK diperintah presiden kok nggak mau, apa mungkin begitu kemudian itu gelagat awalnya ya? Ya, jadi jadinya kan revisi undang-undang KPK itu, dan sebelum revisi undang-undang KPK itu Anda kemudian juga perlu pahami buzzer itu kemudian kan bukan main kan. KPK sarang Taliban, KPK. Jadi sehingga civil society pada waktu itu yang membela revisi undang-undang KPK itu sangat-sangat sedikit. Teman-teman saya seperti Pak Imam Prasojo itu nggak datang tuh kalau waktu itu, karena tidak sebanyak waktu membela cicak buaya. Tidak pada waktu cicak buaya, karena merasa ini KPK sudah seperti Taliban, seolah-olah omongannya buzzer itu betul gitu. Jadi revisi undang-undang KPK kemudian terjadi. Anda kemudian melihat di periode kedua ini kan yang namanya Corruption Perception Index itu kan turun terus-menerus. Itu menjadi gambaran kita, karena itu yang menilai adalah 9 lembaga internasional. Pak Agus, kalau saya ingin kembali, jadi ini sebuah kesaksian ya, dan fakta yang Pak Agus alami bahwa Bapak dipanggil oleh Presiden untuk menghentikan kasus IKTP yang mentersangkakan Setia Novanto waktu itu menjadi Ketua DPR. Bapak bersaksi itu ya? Saya bersaksi. Saya bersaksi, dan itu memang terjadi yang sesungguhnya saya alami sendiri. Saya awalnya tidak cerita kepada komisioner yang lain, tapi setelah beberapa lama itu kemudian saya cerita. Apa yang Bapak jawab ke Pak Presiden ketika Bapak Presiden mengatakan hentikan soal IKTP ini? Saya bicara apa adanya aja, bahwa sprindik sudah saya keluarkan 3 minggu yang lalu, di KPK itu nggak ada SP3. Nggak mungkin saya memberhentikan itu. Yang Anda tangkap Pak Agus,
yang ingin dihentikan Presiden itu adalah jangan sampai mentersangkakan Setia Novanto yang waktu itu menjadi Ketua DPR. Karena Presiden waktu itu juga nanya kepada Pak Mensek, Pak Salasek, sprindik itu apa toh gitu. jadi itu kejadiannya pada waktu itu. Dan akhir dari pertemuan itu apa, Pak? Yang nggak ada apa-apa. Saya diperintahkan nggak mau ya sudah saya pulang begitu aja. Dan Bapak kemudian melihat time frame-nya atau waktu demi waktu bagaimana kemudian ada pelemahan KPK. Salah satunya dari kesaksian yang baru saja Pak Agus Raharjo katakan bahwa memang karena pimpinan KPK independen tidak bisa diperintah oleh kekuasaan, maka dengan cara mengubah undang-undang KPK lah pimpinan KPK dapat diatur. Ya. Oke, balik lagi di channel saya. Nah, tentu saja kita sudah lihat cuplikan video yang ada di atas tadi. Nah, mari kita lihat bagaimana tanggapan para netizen. Mulyono jadi topik sampai saat ini. Jangan salah karena kekejian. Nah, demikian yang setuju bubar kan dulu KPK dan kembalikan independen dan robah undang-undang KPK Indonesia bersih dengan orang-orang yang bersih, jujur dan adil. Nah, semoga masyarakat sipil negara bergerak untuk minta perubahan KPK menjadi lembaga independen. Nah, demikian tujuan Jokowi melemahkan KPK untuk melindungi keluarganya. Benar, karena itu mau terungkap semua yang 10 orang yang ada di KPK diganti semua. Adili dan tangkap Mulyono. Dengarkan wahai mahasiswa. Kembali KPK independen. Tidak di bawah presiden. Kalau di bawah presiden akan jadi alat penguasa. Kalau gitu, bubarkan saja KPK-nya. Nanti bikin lagi. Maju terus Pak Agus. Nah, demikian. KPK atau Komisi Perlindungan Korupsi dibentuk Mulyono menjadikan para koruptor tersadar demi politik kekuasaannya. KPK dibubarkan mana jempolnya yang setuju. Ya, demikian proses Mulyono, harapan rakyat NKRI merdeka. Nah, terlebih dahulu setuju KPK warisan Jokowi dibubarkan. Bentuk KPK baru yang independen, tidak di bawah presiden dan terdiri dari orang-orang yang jujur dan baik. Kami rakyat menunggu. Nah, demikian ganti secepatnya KPK pilihan Jokowi agar bisa periksa kasus Jokowi, Bobi, Gibran, Kaisang, Erlangga, Bahlil dan lain-lainnya. Ya, demikian sampai sejauh itu intervensi kekuasaan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan mantan Ketua KPK Bapak Agus Raharjo membuka mata kita. Jangan karena cinta yang buta akan menutupi hati nurani kita. Bubarkan saja KPK. Sebrutal itu ternyata Jokowi terhadap KPK kita. Nah, demikian Pak Agus membongkar kelicikan, kebusukan, dan kekejaman Mulyono. Pak Agus jangan takut sama Mulyono, Pak Agus takut tuh sama Allah. Tegakkan hukum yang adil, tidak pandang bulu. Nah, undang-undang hukuman apal bagi yang menghalangi proses penyidikan KPK terhadap tersangka. Ya, demikian. Selagi Bapak menyampaikan kebenaran, jangan takut Pak.
rakyat di belakang Bapak. Semoga Bapak selalu diberi kesehatan dan kekuatan. Amin. Ya, seterusnya KPK itu sebagai alat Jokowi untuk melindungi, mendukung keborongkan, keserahkan, sekaligus melindungi korupsi berjemaahnya Jokowi dan keluarganya. Rakyat harus bersatu untuk pengadilan Jokowi. Nah, ganti semua anggota KPK yang dipilih Jokowi. Ya, demikian Jokowi dan Pratikno tidak mau menyanggah pernyataan Pak Agus. Artinya, pernyataan Pak Agus 100% benar. Ujung-ujungnya, Undang-Undang KPK direvisi. KPK di bawah Presiden. Dan orang-orang yang berita gratis disingkirkan. Ini perbuatan tidak mulia Jokowi. Ya, seterusnya, kebusukan harus dibongkar terus yang bikin masa depan bangsa yang suram. Nih, rakyat Indonesia harus tahu nih siapa Jokowi sebenarnya. Harus secepatnya diungkap, diproses, diadili, biarlah jadi sejarah terburuk untuk bangsa dan negara ini agar kedepannya tidak terulang lagi. Nah, tolong viralkan video ini biar semua mata rakyat melihat. Nah, dan membuka mata dan pikiran kita semua. Ya, KPK harus independen, tidak boleh di bawah presiden dan di bawah apapun. Ya, seterusnya awal terus KPK agar kerja cepat dan tanggap dalam berbagai kasus. Akan terkuat semuanya, sepandai-pandai tupai meloncat akhirnya terjatuh juga. Nah, berarti Pratikno ikut adil dengan kejahatan Jokowi atau Pratikno tahu kejahatan Jokowi tapi tidak menghentikan masalah, mendukung Jokowi kita. Ya, seterusnya kebalikan marwah KPK sebagai lembaga independen. Angkat ketua KPK yang rekam jejaknya jelas tidak merindikasi SARA. Basuki Cahayapurnama atau Ahok terafiliasi CIS. Dia nggak akan pernah independen, khususnya saat menghadapi agama dan ras tertentu. Kalau begitu, kita rakyat Indonesia tidak bisa berharap apa-apa kepada KPK yang kepengurusan sekarang ini. Nah, demikian. Kekuasaan itu cenderung otoriter dan korup. Reformasi seharusnya memperkuat tupoksi legislatif, yudikatif, dan eksekutif dan menyatukannya dalam sebuah kolaborasi, menyatukannya bukan dalam sebuah kolusi, karena kolusi salah satu musuh reformasi Bung Adian. Ayo kembalikan independennya ke KPK seperti semula. Siapa yang berani ya? Nah, Jokowi pinter ngeles dalam beberapa perkataan atau perkara pada saat berkuasa, licin sekali dalam ambisinya. Kembali KPK pada undang-undang yang pertama, yaitu sudah saatnya bongkar kebusukan orang-orang
titipan dan yang menitipkan. Benahi negara ini, bersihkan para koruptor. Demikian.